Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Jagun. Saya mahasiswa program studi peternakan Universitas Tribunal Tunggadewi Malang. Pada video kali ini saya akan menanyakan hasil presentasi saya guna untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pembangunan masyarakat desa. Oke, langsung saja. Yang pertama, kajian masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pada kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam bentuk rural community dan urban community. Karakteristik masyarakat desa dan kota bisa begitu berbeda akibat adanya beberapa faktor perbedaan signifikan terkait cara hidup sehari-hari dan sistem sosialnya. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara masyarakat yang tinggal di desa dan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Yang pertama itu dari kehidupan keagamaan ya. Terus yang kedua kemandirian, yang ketiga itu pembagian kerja, yang keempat itu peluang memperoleh pekerjaan, yang kelima itu jalan pikiran, yang keenam perubahan sosial, yang ketujuh itu perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota, yang kedelapan itu makna kehidupan di perkotaan masih tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya penduduk di kota yang berasal dari pedesaan. Yang kedua itu letak kota tersebut yang sangat strategis untuk usaha-usaha perdagangan dan perniagaan, misalnya itu di pelabuhan atau di kota yang letak dekat dengan sumber-sumber bahan mentah. Banyaknya ragam industri di daerah itu yang menyediakan barang maupun jasa, cenderung bagi masyarakat desa mengarah pada kehidupan agamis dan religius, sedangkan orang-orang yang tinggal di perkotaan itu lebih mengarah pada kehidupan duniawi. Masyarakat kota, individunya itu biasanya tidak terlalu tergantung pada orang lain, sedangkan masyarakat perdesaan itu antara warganya biasanya memiliki hubungan yang erat karena satu sama lain sering bergantung dalam berbagai hal kegiatan. Terus karakteristik umum masyarakat perdesaan ada beberapa. Yang pertama itu dari kesederhanaan, yang kedua mudah curiga, yang ketiga guyup kekeluargaan, yang keempat itu menjunjung tinggi unggul-unggul, yang kelima itu lugas, terus yang ketujuh itu tertutup dalam hal keuangan, itu minder, terus mereka itu suka gotong royong, terus demokratis, menghargai orang lain, jika beri janji itu mereka akan selalu ingat, terus religius. Sedangkan karakteristik umum masyarakat yang tinggal di perkotaan itu kehidupan masyarakat kota dan desa pada dasarnya memiliki perbedaan hal yang dikarenakan kota merupakan pusat di mana masyarakat dituntut untuk lebih cepat dan tangkap dalam menghadapi globalisasi. Hal ini berdampak bagi karakteristik masyarakatnya, yaitu mereka akan lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar, yang menyebabkan menjadi masyarakat yang konsumtif serta memiliki ambisi yang tinggi. Dalam hal ini yang dilakukan untuk meningkatkan status sosialnya serta karena adanya persaingan antara masyarakat. Terus poin yang keberikutnya itu pembangunan dalam berbagai aspektif. Nomor 3 ya. Teori dan indikator pembangunan. Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilannya. Hal ini antara lain dapat dilukiskan atau dilihat dari berbagai negara. Yang pertama itu Singapura, Hong Kong, Australia, dan negara-negara yang maju. Kebijakan ekonomi di negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta dengan didukung mekanismenya
politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil, dan memenuhi kaidah. Terus yang terakhir, moda-moda produksi kapitalistik dan problem-problem sosial. Perspektif materialisme memandang semua gejala kehidupan dengan penjelasan berbasis penguasaan faktor-faktor produksi atau uang, terus sumber daya tanah, pabrik perusahaan, dan lain-lainnya. Perspektif ini juga merangka bahwa perubahan sosial utamanya didorong oleh faktor-faktor material sebagai penyebab atau penyebabnya. Terus faktor material yang dimaksud di sini adalah ekonomi dan teknologi yang berbeda dengan produksi ekonomi. Ke teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya presentasikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman. Selamat siang.